Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran animasi 2 dimensi, khususnya untuk kelas 11 multimedia SMK. Di dalam animasi 2 dimensi ini, kita tidak lepas dari prinsip animasi. Apa sih prinsip animasi itu? Prinsip animasi yaitu prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Kita menginjak ke prinsip animasi yang pertama yaitu solid drawing. Prinsip solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Sebagai contoh, di sini ada seorang kakek sedang menggandeng hewan peliharaannya. Dan bisa terlihat animator ini menggunakan prinsip solid drawing dilihat dari konsistensi penggambaran karakter dan penggunaan tata cahayanya. Ada bayangan-bayangan supaya gambar kelihatan lebih realistik. Kita lanjut ke prinsip animasi yang kedua yaitu apel. Apel berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Dapat dilihat di dalam sampel ini ada Mr. Bean yang sedang mempertahankan ikannya karena akan diambil oleh seekor kucing. Jadi bisa kita lihat bahwa si animator ini menggunakan prinsip apel. Dilihat dari ekspresi wajah si kucing. Dengan seperti ini kita tidak tahu ceritanya, tapi terlihat bahwa si kucing ini adalah binatang yang sangat jahil dan usil. Kita lanjut ke prinsip animasi yang ketiga, yaitu timing and spacing. Timing itu adalah menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Pada contoh dijelaskan bahwa seorang animator menggambar seekor anak anjing di mana dia nanti gerakannya akan ditentukan kapan dia mulai melompat. Dan pada saat melompat apakah dia akan lambat ataukah dia akan cepat. Disinilah prinsip animasi timing and spacing itu digunakan agar nanti animasi terlihat lebih hidup. Next, untuk prinsip animasi selanjutnya adalah secondary action. Secondary action adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Prinsip ini sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Pada contoh, seorang animator itu membuat gerakan orang sedang berjalan. Gerakan utamanya adalah kaki. Supaya gambar kelihatan lebih hidup, maka ditambahi dengan gerakan tambahan yaitu gerakan tangan maju ke depan dan belakang dan kepala menongak ke atas. Kita lanjutkan dengan arch. Arch itu di dalam dunia animasi adalah seperti pergerakan semua makhluk hidup bergerak mengikuti pola atau jalur secara maya. Kemudian sebagai contoh di sini ada seorang anak sedang bermain tenis meja. Bisa dilihat bahwa gerakan anak mengayunkan bat pada saat memukul pingpong itu seperti ada jalur lengkung. Jalur itu tidak kelihatan atau secara maya, tapi ternyata pola itu berbentuk lengkung. Kita lanjutkan dengan prinsip animasi selanjutnya yaitu slow in, slow out. Prinsip animasi ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di sini ada gerakan bola menggelinding. Jadi, animator itu akan membuat bagaimana saat bola itu menggelinding dengan pelan dan bagaimana menggelinding dengan cepat. Follow, throw, and overlapping action. Kita lanjutkan dengan prinsip animasi follow through and overlapping action. Follow through itu adalah prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Sebagai contoh di sini ada seorang pahlawan, dia menggunakan kain di belakangnya, diatar di belakangnya. Kemudian dia dari gerakan melompat. Begitu selesai melompat, supaya kelihatan lebih realistik, maka kain yang digendong di belakangnya itu masih berkibar-kibar. Jadi gerakan utama sudah berhenti nih. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang untuk supaya lebih realistik itu masih bergerak.
Kemudian overlapping action, yaitu gerakan saling silang. Sebagai contoh, di sini dicontohkan seseorang menguncir rambutnya, kemudian ketika kepala itu digerakkan, itu gerakan rambut yang dikunciri itu saling mendahului, kanan kiri, atau bisa saja misalnya seorang anak memakai anting yang panjang, kemudian ketika anak itu kepalanya bergerak, maka anting kanan dan kiri itu dia akan saling bergerak maju ke belakang, dan itu gerakannya saling silang. Itulah yang disebut dengan prinsip animasi overlapping action. Kita lanjutkan dengan prinsip animasi strike ahead and pose to pose. Strike ahead itu prinsip animasi yang menggambar secara berurutan mulai dari gambar pertama hingga seterusnya. Kemudian gambar awal sampai akhir menunjukkan satu rangkaian gambar yang sangat jelas maksudnya. Jadi strike ahead itu berarti animator itu menggambar dari awal sampai akhir, dari frame setiap frame, dan secara detail, otomatis membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian pose to pose adalah seorang animator membuat animasi dengan cara menggambar keyframe tertentu saja. Jadi misalnya dari gerakan berdiri, duduk, bangun lagi, jalan, dan seperti itu. Dan ini gambarannya tidak sedetail strike ahead, dan waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Kemudian prinsip animasi selanjutnya adalah staging. Staging adalah gerakan keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail. Kita lanjutkan dengan anticipation. Anticipation ini istilah dalam bahasa kerennya adalah gerakan ancang-ancang. Sebagai contoh, seseorang akan memukul menggunakan palu, yaitu gerakannya itu ancang-ancang dari belakang dulu, baru kemudian diayunkan ke depan. Kita lanjutkan dengan prinsip animasi squeeze and stretch. Jadi squeeze and stretch ini adalah prinsipnya dia menggunakan penambahan efek kontur. Sebagai contoh, bola dilempar bisa memuai dan menyusul. Kemudian prinsip yang terakhir adalah exaggeration. Exaggeration itu dalam bahasa sehari-hari disebut dengan lebay. Jadi prinsip animasi ini mendramatisir atau hiperbolis sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar. Contoh di sini ada seekor anjing yang terkejut, kemudian karena saking terkejut matanya sampai melotot keluar. Oke, itu saja 12 prinsip animasi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Cik Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.